mulai dari lautannya, dari gunungnya. Pokoknya itu indah banget, termasuk Palu, Sulawesi Tengah. Dan sekarang kita menuju ke Matan Timali, salah satu spot para layang terbaik di dunia. Yeay! It's a marshmallow world in the winter. Tibanya di sana, kita ketemu sama Pak Iwan. It's a time for play. It's a whipped cream day. Wait for it all year round. Kalau cuaca sekarang ini belum bisa. Ya, kenapa? Karena ada awan, masih ada awan hitam. Kemudian kita clearkan dulu itu. Tunggu sebentar saya nggak lama. Gue udah excited banget nih, pokoknya kita bertiga udah pengen terbang banget. Dan ternyata pas kita tanya sama Pak Iwan, kita belum bisa terbang sekarang. Untuk bisa para layang di sini itu dipengaruhi dua faktor. Satu faktornya adalah dynamic lift seperti angin, yang satunya lagi thermal lift yaitu panas bumi. Akhirnya cuacanya cerah juga dan memungkinkan buat terbang. Berhubung kita belum pernah terbang sebelumnya, jadi kita bolehnya tandem berdua. Lagi pula aku juga nggak mau sih kalau sendiri. Kita udah dikasih pengarahan nih sama bapaknya supaya kita take off sama landingnya tuh benar. Hal pertama yang diingat adalah pas take off kita harus lari terus. Nggak boleh loncat, nggak boleh berhenti lari sebelum bapaknya bilang berhenti. Lurus ke depan sana. Nanti kalau lari tidak boleh melompat. Ya, jadi lari terus saja. Nggak boleh melompat. Nah, nanti kalau melompat payungnya kita semua bisa jatuh. Pas udah nyampe setelah kita udah pakai safety, helm dan segala macamnya itu, kita udah ready untuk terbang. Akhirnya tim bapaknya dulu nih yang nyobain duluan. Tapi ternyata kok dia nggak bisa terbang, dia gagal terbang dan dia nggak jadi terbang. Ya udah kan aku jadinya makin panik dong, kayak aku bisa nggak ya? Habis bapaknya ngulang terbang dan dia berhasil, lanjut gilirannya Vero. Sekarang aku disuruh lari sekencang-kencangnya ke ujung tebing yang udah nggak ada apa-apanya lagi. Dan akhirnya aku udah nggak napak lagi terbang. Ya ampun, aku tuh langsung gak sabar mau nyusul dia. Akhirnya giliran aku yang terbang. Aku cuman ngikutin instruksi dari bapaknya aja. Lari, 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 lari. Dan tiba-tiba kaki aku udah gak bisa napak lagi. Aku bahkan masih tetap lari-lari di udara karena aku pengen banget terbang. Dan akhirnya kita berhasil dan aku terbang. Rasanya seru banget, aku nggak berhenti teriak-teriak. Oh my god! Oh my god! Perempuan cantik ketujuh! Pemandangannya tuh ya speechless, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan sesuatu hal yang belum pernah aku lakuin sebelumnya.
Pas terbang tuh seru banget. Aku tuh ngerasa udah kayak burung, bisa bener-bener terbang, nggak ada, ibarat tuh nggak kayak naik pesawat ya, kayak di dalam kerungkungan. Ini tuh bener-bener kayak lepas, cuman ada kita, alam, langit. Dan itu bener-bener kayak ngikutin angin aja gitu, kayak floating gitu, kayak mengalir sama ngikutin anginnya kemana. Oh, you're quite blown aside. Nah, sekarang giliran gue nih. Gue yakin sih, gue pede-pede aja sih kalau gue bakalan bisa langsung terbang. Karena sebelumnya kan gue udah pernah naik paramotor. Dan gue rasa ini tuh lebih gampang daripada paramotor. Dan gue tuh berusaha untuk lari sekencang mungkin agar supaya gue langsung berhasil terbang. Dan akhirnya gue berhasil untuk terbang. Dan gue lihat itu indah banget. Setelah gue lari itu kan gue fokus terus kepalanya ke bawah ya. Nah pas gue langsung lihat ke depan, ternyata ada laut dengan rumah-rumah yang kecil-kecil. Dan gue tuh amazed banget, langsung speechless dan langsung teriak sekencang mungkin. Pokoknya gue seneng banget. Di atas tuh aku ngeliat ada laut, pantai, rumahnya tuh udah kecil-kecil kayak monopoli, terus gunungnya tuh hijau, terus di tengah-tengah awan sambil ngeliat Vera, ngeliat Sarah, terus sambil kena angin, tuh bener-bener rasanya tuh seru banget, asik banget parah. Beberapa menit aku udah di atas, aku udah mulai tenang dan bisa menikmati kesunyian dan juga ketenangan yang ada di sana. Rasanya itu damai banget. Sampai akhirnya bapaknya nawarin, mau nggak nyobain ngemudi? Ya udah, akhirnya aku kasih kameraku ke dia dan aku megang kemudinya di kanan kiri, lebar kayak gini. Diajarin kalau misalnya mau ke kanan, tarik kanan. Kalau mau kiri, tarik kiri. Ya udah, aku pegang dan dia yang videoin aku dan aku jadi pilot baru. Nggak apa-apa, bentar doang. Sampai akhirnya, hujan, mau gerimis. Aku langsung parno lagi kan. Oh tidak. Kalau misalnya gerimis gimana? Mau cepet-cepet turun. Dan aku juga sempet dengar nih di handy talking-nya dia ngomongin apa. Dan dia mulai ngomong pelan-pelan nih kan. Aku curiga jadinya dia ngomongin apa. Dan aku langsung panik. Apa ini air hujan? Terus aku pikir, aku langsung sempet agak panik tuh. Gara-gara kayak, ini mau hujan. Terus gimana dong Pak? Aku nggak mau jatuh begitu aja dong kalau misalnya terkena hujan deras gitu kan. Aku masih pengen berusaha banget menikmati, tapi gara-gara rintik-rintik hujan itu, aku agak sedikit takut tuh di situ. Tapi lama-lama ya titik hujannya agak-agak berhenti, jadi aku bisa menikmati lagi untungnya. Nah itu akhirnya setelah sekitar, aku nggak tahu lagi itu berapa menit di langit, mungkin 15-20 menit. Akhirnya kita harus mendarat kan, harus landing. Detik-detik sebelum landing, aku mulai deg-degan lagi kan. Aku udah tuh kebayang
merosot lah, kegalsrek lah lututnya, segala macem deh pokoknya kalau kita landing di lapangan sepak bola beraspal itu kan. Tahu-tahu bukannya landing di lapangan bola itu, aku landing di semak-semak. Ternyata anginnya berkurang dan tiba-tiba kayak dikit lagi jatuh ke semak. Nah itu kita turun pelan-pelan tuh mulai dikuncupin gitu parasutnya biar turun. Gara-gara udah keasikan, terus aku udah mulai lupa nih tadi pas diajarin cara landing tuh kayak gimana. Aku udah yaudahlah gimana pun caranya aku harus landing. Tapi kan si Vero udah landing duluan. Kok aku ngeliat dia bukannya ada di lapangan, kok dia ada di semak-semak. Terus dia kayak dadah paling gitu kan. Aku langsung kayak wah kenapa gitu kan, kayak aku langsung panik kan. Kayak jangan-jangan aku bisa-bisa nyusuk di situ juga lagi. Pas banget sampai di lapangannya dan aku bisa mendarat dengan selamat, alhamdulillah. Nah pas mau landing, si bapak yang di belakang gue itu bilang, itu temennya katanya jatuh di pelosok. Gue makin panik kan, pas gue liat dari atas tuh bener aja. Ternyata si Vero atau si Vali lah entah itu, karena gue belum bisa bedain mereka berdua, jatuh ke pelosok dan gue langsung deg-degan. Dan ternyata pas gue mulai mau landing itu di lapangan, oke gue berhasil nih, tapi pada akhirnya tuh gue langsung jatuh karena kaki gue tuh salah. Jadi untungnya tapi nggak kenapa-napa sih, semuanya aman. Udah mendarat, gue lihat ada Vale. Kita kayak, wah seru banget ya Vale. Mana Vero? Vero mana? Oh, kenapa dia tidak ada di sini? Vero jatuh. Tapi at least gue mendarat di lapangan, bukan di semak-semak. Tuh tadi si Vero. Kan Vero, Tapi nggak apa-apa. mendaratnya di semak-semak. Kayaknya gara-gara gue kakinya terlalu nekuk dan pas mau lari itu jadi kayak salah. Itu pokoknya salah. Kesel gue. Pas kita tahu Vero mendaratnya itu di semak-semak, gue deg-degan banget sih. Kita berdua tuh kayak, aduh takutnya kenapa-napa, patah tulang lah, atau luka, atau lecet-lecet kan. Tapi ternyata pas kita nemuin posisi dia yang sedang tergeletak itu, kita kayak ketawain dia, lucu banget. Dan untungnya nggak ada luka sama sekali, jadi kita semua aman. myself again. I won't do it to myself again. Ya ampun, mendaratnya di semak-semak. Tadi tuh anginnya kurang. Kenapa kok bisa sih dia jatuh? Gendutan kali ya? Tiba-tiba anginnya kecil. Tiba-tiba angin kecil. Terus dia ketakutan. Alhasil lo mendarat. Ya udah, tapi setengahnya kita nggak kenapa-napa, semuanya aman. Yap, saking indahnya tempat ini, Mata Timali sering dijadiin tempat lomba para layang se-Indonesia. Jadi aku tuh paling beruntung banget karena bisa para layang di sini. Yeay! Do you remember the day we met when we were young? You looked right in my eyes and I knew it had begun. Kita menuju ke Taman Nasional Lorelindo. Di sana itu kita pengen banget ngelihat salah satu mamalia terkecil yang bernama tarsius. And dance around all the fields. Untuk ketemu
ketemu sama binatang tarsius, kita harus datang malam-malam. Karena ternyata tarsius itu nokturnal. Jadi kalau misalnya pagi-pagi atau siang-siang tuh mereka tidur, malam-malam mereka baru mulai beraktivitas. Ya mungkin sebentar kita bisa lihat langsung tempat tidurnya ya, dan di situ dia tempat untuk cari pakan. Dan saat ini kita akan mendekati dia dan mungkin di situ kita bisa lihat secara langsung nanti. Untuk nyari tarsiusnya kita ditemenin sama Pak Remon. Satu lokasi dia hanya ada satu pasang, nah, berarti 2 ekor, dan mungkin di tempat lain juga ada sepasang karena di saat mereka berpapasan ada beberapa ekor itu pasti ada berantem. Ya. 1 hektar persegi itu milik mereka sepasang. Ya, 1 hektar. Kan mereka 100. kecil kan ya Pak? Iya, jadi area mereka itu tidak boleh mengganggu lokasi untuk pencarian pakan. Binatang tarsius ini merupakan hewan endemik, di mana dia itu cuma ada di Sulawesi, di Bangka Belitung, sama di Filipina. Gimana nih Pak kita Pak? Lewat mana? Ya, kita lewat ke sini. Ya. Bapak duluan aja. Ya. Pas di tengah jalan tuh gue kayak mulai ngerasa ketakutan karena kan itu malam-malam, gelap yang pasti ya. Dan itu tuh di tengah hutan. Gue tuh agak perasaan gak enak gitu sih. Pas di tengah-tengah jalan bener aja tuh. Pas gue lagi ngeliat satu titik tiba-tiba ada sesuatu. Kita sudah mendekati lokasi untuk Ya, kenapa? Kenapa Sar? Nggak apa-apa. Gede udah yuk. Ya. Ya, kenapa? Kenapa Sar? Nggak apa-apa. Gede udah yuk. Ya, nggak apa-apa. Biasa. Aku sempat lihat-lihat, nyari-nyari, tapi karena belum pernah lihat juga bentuk asli tarsius tuh kayak gimana, jadi aku ya salah-salah juga tuh kirain binatang, ternyata bukan. Biasa aja tarsius di sekitar sini. Lagi deh. Udah biarin. Lagi deh. Mas. Nah. Nyari-nyari nih sempet, udah gelap banget kan, kanan kiri ngeliatin ranting lama. Terus sempet salah-salah lihat juga itu kayak tarsius, tapi ternyata bukan, cuma daun. Karena kita juga awalnya masih belum tahu banget kan bentuk dia tuh kayak gimana. Di sini pasti bisa membuat Mbak senang. Ya. Biar sih lompat-lompat dong. Ya. Udah yuk silakan lewatin aja. Kalau dia nggak sabar Pak, kalau dia lompat ke kita gimana? Siapa tahu di sini dia cari pakan. Dia kalau dengar suara kita kabur nggak sih Pak? Dia kalau lihat senter kita itu malah lebih diam lagi. Lebih diam. Nah, dia diam. Dia suka lihat sinar. Kenapa? Aduh gue merinding nih. Ya, nggak apa-apa. Udah deh, yuk Ya. cepetan ya. Oh my God, udah apa? Mana? Setelah kita udah mencari-cari tarsiusnya beberapa lama, akhirnya bapaknya nemuin juga itu binatangnya. Akhirnya aku bisa lihat itu bentuk tarsius tuh kayak gimana. Ternyata tuh lucu banget. Dia kabur nggak nih Pak? Kalau kena sinar begini dia tidak akan lari. Nah, dia tidak lari dan posisi dia seperti gitu kalau kena sinar. Nah, dia tidak mau. Kecil banget. Dari habitat yang segede ini, dia cuma sekecil itu. Jadi ini kita beruntung bisa ketemu dia ya Pak. Mau makan apa? Kena sinar. Nah, dia tidak mau. Dia ngelihat gitu, loncat kita, lagi. melototi. Karena dia tuh kecil, terus matanya melotot. Tapi begitu dia nyengir, ternyata dia serem, men. Nyengirnya kayak gini. Serem banget. Dia nangis. Nah, ini. Kata amanin.
Pak, tadi pas Bapak tangkap itu dia kok diem aja sih, nggak loncat-loncat? Karena tadi kena sinar, jadi dia tidak bisa melihat apa-apa. Kita langsung bisa tangkap dia. Oh, jadi Kalau ada cahaya dia malah nggak bisa Iya, ngeliat malah nggak ya. bisa lihat. jadi salah satu trik tuh ya. Iya. Nah, si bapaknya tuh nawarin juga sih ke kita-kita, mau pegang nih, mau coba pegang nggak? Gue kan, aduh, gue geli banget kalau megang bodi binatang, ampun deh. Jadi gue menyerahkan itu ke si kembar aja. Jadi gimana? Jadi Sarah aja deh, Pak. Mau juga sih, soalnya lucu, tapi takut-takut katanya kalau salah pegang dianya nanti marah gitu. Akhirnya yang memberanikan diri si Vale deh. Ya udah, aku biarin aja toh. Kalau dia pegang nanti aku juga bisa lihat gitu kan dari jauh. Pas tarsiusnya aku pindahin ke tangan aku, Tahan, nggak ada apa-apa. tiba-tiba dia langsung gigit. Jangan digerakkan. Aku berusaha banget nahan nangis. Karena aku tuh gengsi nanti pasti diledekin sama si Vero. Bahkan masih ada bekasnya. Gak nyangka itu rasanya sakit banget loh, maupun gigi dia kecil dan dia gigit aku lama banget. Dan aku langsung ngumpetin muka, aku gak mau ngeliat karena kalau aku ngeliat tuh aku bisa semakin panik karena dia tuh nancepin taringnya. Jadi Banget, nggak suka sama aku kayaknya. Dia kayak takut, kita banyak cahaya. Dia udah dendam sama kita kayaknya. Nggak apa-apa ya. Bapaknya tuh berusaha untuk niup-niup matanya, tapi nggak lepas-lepas juga gigitannya. ya ini sudah. Gue udah tahu banget dia bakal gigit lo. Ada bunyinya. Oh, lihat tuh matanya gede banget. Paling Pak tadi Pak. Ih, dan akhirnya agak ditarik gitu dan berdarah. Itu langsung gue kayak, aduh serem banget, kecil-kecil tapi menyeramkan. Aku lihat dia makan dong. Habis itu bapaknya mau nunjukin kalau misalnya si Tarsius ini makan dan dia suka makan belalang. Nah jadi udah disiapin sama bapaknya belalangnya. Udah, aku mau cobain nih kan, kasih ke dia. Cuman berhubung Vali tadi udah sempet digigit, jadi aku agak takut-takut gitu kan ngasihnya. Pas aku mau kasih, kayak tangannya tuh kayak hok, tapi kayak nggak kena gitu ke serangganya aku. Jadi aku takut. Akhirnya karena dia nggak dapet, katanya dia digigit tangan bapaknya tuh, tangan ngambek. Vero nih gara-garanya. Walaupun si Tarsius ini bentuknya sangat imut dan lucu, tapi dia itu tidak bisa dipelihara. Jadi kalau kalian nanti main-main di sini, kalian cukup boleh foto-foto dan main sama Tarsius. Are these times contagious? Bored before. Kalau udah lihat pantai nih, kita bertiga pasti udah pengen banget berenang. Cuman kita nggak akan berenang di sini, kita akan berenang di tempat lain. Full of blue-green eyes and a heart of steel. Oh, we
ternyata di pusat Laut Donggala ini itu tuh seru banget. Dan kebetulan waktu kita datang ke situ lagi banyak wisatawan-wisatawan lokal juga yang pada loncat-loncat di situ. Dan kita ngeliat itu makin gak sabar buat loncat juga. Karena kita bertiga tuh udah gak sabar banget buat loncat, jadi kita memutuskan untuk tiga-tiganya loncat bareng nih. Yuk kita loncat! Ayo! Yuk loncat bareng ya? Loncat bareng-bareng aja ya? Yaudah bareng-bareng, tapi jangan pegang tanganmu, bergaya. Oke. Jadi aku hitung. 1, 2, 3. kita ninggalin Sarah nerjun sendirian. Iya, karena dia tuh nggak lihat kita tuh janjian mau ninggalin dia. Ternyata gue cuma dikibulin sama si kembar. Gue dikerjain. Akhirnya aku tarik nafas dan loncat. Nah tiba-tiba aku agak jiper dikit gitu loh. Kayaknya kok tinggi juga ya. Akhirnya aku udah cuman tutup mata terus sampai di bawah ternyata seru banget, bahkan ketagihan. Pas kita lihat airnya, itu tuh sebenarnya nggak kelihatan seperti itu. Sebenarnya itu lebih jernih lagi harusnya. Harusnya tuh jernih, hijau, Sampai bagus. kelihatan bawahnya harusnya. Iya, cuman itu kayaknya lagi agak butek. Mungkin karena ada curah hujan atau kayak gimana jadi keaduk jadi butek. I have yet to make. Terus setelah kita asik-asikan di situ menikmati tempat itu bertigaan doang, akhirnya kita ajak ada anak-anak di situ yang lagi mau loncat juga. Kita ajak suruh mereka pada turun ya. Nah, jadi tempatnya tuh bagus banget. Cuman alangkah akan lebih sempurnanya jika di situ tuh nggak ada banyak sampah. The last of life. Far gone is the goal. Udah nih sekali loncat mau lagi dong. Naik nih ke tangganya yang tadi sih udah ngeliat banyak yang naikin. Cuma tangganya emang nggak kayak tangga seperti pada Bahkan umumnya. bukan tangga. Kayaknya itu entah apa dijadiin tangga. Akhirnya ya ampun naiknya susah banget. Ya ampun tangan aku udah keram-keram semua. Naik ya butuh perjuangan, Bo. Pas aku udah sampai di atas, habis ini Sarah nih yang mau naik. Bener aja kan, ternyata emang naiknya tuh nggak gampang. Buktinya Sarah aja kesusahan kan. Ternyata itu susah banget loh. Jadi kita bener-bener ngangkat badan kita sendiri dan si jarak tangganya itu tuh jauh-jauh. Jadi untungnya kaki kita kan panjang-panjang. Itu aja juga susah sih sebenarnya. Ayo Sarah, bisa kan? Peluk pohonnya. Habis itu kakinya naik ke dahan yang hitam. Peluk pohonnya. Emang susah banget naiknya, tangganya tuh jauh-jauh banget. Kayak pijakannya. Itu dia juga nggak bisa. Mirip. Aku tarik. Bisa dia. Tolong. Wah ini sih loncatnya gue mau lagi sih. Naiknya PR, men. Alrighty then. Terakhir, akhirnya untuk memenuhi janji yang tadi kita langgar.
pengen banget ngeliat sunset karena sayang banget kan kalau dilewatin kan, jarang-jarang nih lihat sunset. Bener aja tuh sunsetnya tuh di situ bagus banget, bener-bener yang indah. Langitnya itu bener-bener warnanya yang orange, pink, terus ungu muda. Bener-bener kayak cotton candy, keren banget pokoknya.